Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zainul Mutakin MH selaku dosen mata kuliah fikih ibadah, dan tak lupa kepada teman-teman HES 2D yang insya Allah selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkahan, rahmat, taufik serta hidayahnya kita selalu diberi kesehatan dan berbagai nikmat lain sebagainya. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini sebagai moderator daripada kelompok 2 akan memulai presentasi, di mana kelompok kami membawakan judul tentang thaharah dari hadas, yang dimana berupa mandi, wudhu, dan tayamum. Di sini kelompok kami beranggotakan 1. Nafila Nur Afifah, 2. Vena Joncen Happy Putri Pertiwi, 3. Yulita Septiani, dan yang keempat saya sendiri, Ahmad Syarif Hubeib Al-Firdaus. Baik, kita akan memulai dari materi pertama, yaitu membahas tentang mandi. Apa sih mandi itu dan bagaimana rukunnya dan tata caranya bagaimana? Yang pertama itu adalah pengertian mandi. Mandi secara bahasa adalah al-ghuslu, yang dimana mengalirkan air pada suatu. Sedangkan secara syariat adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab memandikan wajib adalah 1. Bertemunya 2 khitan atau bersetubuh ataupun juga jima. Yang kedua yaitu adalah keluarnya mani yang disebabkan bersetubuh atau sebab lain, biasanya karena mimpi basah seperti itu. Yang ketiga itu adalah setelah selesai nifas, yang dimana setelah selesai atau berhentinya keluar darah sehabis melahirkan. Yang keempat itu adalah karena wiladoh atau melahirkan. Dan yang kelima itu adalah setelah haid. Selanjutnya itu adalah rukun mandi. Rukun mandi pertama itu adalah niat. Niat mandi dalam hati untuk menghilangkan hadas, yang dimana ikut adalah niat apabila kita mandi untuk menghilangkan hadas besar, yang dimana berbunyi nawaitul ghusla liraf'i hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kaki. Jadi disiramkan semua mulai dari atas yaitu rambut sampai ke ujung kaki yang bawah. Selanjutnya yaitu adalah selanjutnya poin ketiga, menghilangkan najis, yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah mengguyurkan air pada seluruh badannya, yang berdasarkan sebuah riwayat yang berbunyi summa yufidul ma ala jasadi kulli, yang artinya kemudian beliau Rasulullah Muhammad SAW mengguyur air pada seluruh badannya. Jadi menghilangkan kembali juga pada poin yang nomor 2, yang dimana itu mengguyurkan seluruh badan, itu juga berdasarkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengguyurkan air pada seluruh badannya, yang dimana diriwayatkan oleh hadis riwayat An-Nasa. Selanjutnya wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu secara terminologi berasal dari sikat yang artinya bersih lagi elok. Menurut syara, wudhu adalah membasuh, mengalirkan, dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan menurut terminologi syara, wudhu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan
dengan 4 anggota tubuh yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Selanjutnya, dasar hukum wudhu. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim, perintah wudhu dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus dan menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua, Al-Sunnah Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya tidaklah diterima sholat seseorang dari kamu jika berhadas hingga ia berwudu. Yang ketiga, ijma, kesepakatan kaum muslimin dengan keyakinan yang teguh sampai sekarang atas persyariatan wudu yang merupakan tuntunan Rasulullah SAW. Selanjutnya, kaifiyat wudhu, rukun wudhu. Yang pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat menyapu kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, keenam tertib. Materi selanjutnya adalah hukum wudhu. Hukum wudhu ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Wajib, orang yang ingin mengerjakan sholat dan menyentuh Al-Quran wajib untuk mengerjakan wudhu terlebih dahulu. Sebab hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfudz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77-79. Kemudian yang kedua sunnah. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau telah wudu untuk sholat. Kemudian tidurlah di atas bahumu sebelah kanan. Kemudian sunnah wudu. Sunnah wudu yaitu yang pertama membaca bismillah pada permulaan wudu. Kemudian yang kedua membasuh dua tangan sampai pergelangan tangan sebelum wudu. Kemudian yang ketiga bersiwak atau menyikat gigi. Kemudian yang keempat berkumur-kumur. Kemudian yang kelima istinsyaq atau memasukkan air ke hidung kemudian menyemburkannya. Kemudian yang keenam menyela-nyela janggut. Kemudian yang ketujuh menyela-nyela jari tangan. Kemudian yang kedelapan tiga kali dalam membasuh. Kemudian yang kesembilan menyapu kedua telinga luar dan dalam. Kemudian yang ke-10 mendahulukan bagian yang kanan. Kemudian yang ke-11 berdoa setelah berwudu. Kemudian yang ke-12 sholat 2 rakaat setelah berwudu. Kemudian yang ke-13 menghemat dalam penggunaan air. Kemudian materi selanjutnya adalah tata cara berwudu. Tata cara berwudu yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau tamyiz. Kemudian yang ketiga suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian yang keempat menggunakan air suci dan mensucikan. Kemudian yang kelima tidak ada yang menghalang-halangi sampai ke anggota wudu seperti lem, cat, dan getah. Kemudian selanjutnya mengetahui fardu dan sunnah wudu. Adalah tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut syariah berarti mempergunakan tanah yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas menurut cara yang telah ditentukan. Tayamum adalah menggantikan wudu dan mandi dengan syarat tertentu. Tayamum yaitu mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Syarat-syarat tayamum. 1. Tidak ada air dan telah berusaha untuk mencarinya.
2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, dan jika menggunakan air atau memegang air, maka sakitnya akan kambuh. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, dengan debu yang suci. Rukun tayamum. 1. Niat. Menyengaja tayamum untuk mengangkat hadas dengan keperluan untuk melakukan sholat fardu, sunnah, dan keperluan-keperluan suci. Yang kedua, mengusap muka dan 2 buah tangan dengan debu yang bersih sampai siku. 3. Meratakan debu yang masih bersih pada anggota-anggota yang harus ditayamumkan. Yang keempat, tertib dan berurutan mengusapnya. Hal-hal yang membatalkan tayamum. 1. Segala yang membatalkan wudhu. 2. Melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. 3. Murtad atau keluar dari Islam. Baik, itulah tadi hasil daripada presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.